warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sofia Alfiana Putri, Tiara Deviansyah Alfariza, Fadila Putri Astuti, Meilinda Dwi Antasari, dan Nila Triseptiani. Di sini kelompok kami akan membahas tentang sejarah persiapan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Peta poin dalam materi kali ini yaitu ada 7, yaitu yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, pembacaan teks proklamasi. Yang keenam, penyusunan teks proklamasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, penyebaran berita proklamasi. Selanjutnya, poin pertama yang akan kita bahas yaitu kekalahan Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu. Dan pada tanggal 25 Juli 1945 terjadi konferensi di kota Potsdam, yaitu di Jerman, menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenal dengan deklarasi Potsdam. Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di 2 kota, yaitu yang pertama kota Hiroshima dan kedua kota Nagasaki. Perbedaan golongan. Sultan Syahrir berpendapat golongan tua harus segera cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal ini dibantah oleh Muhammad Hatta dikarenakan proklamasi Indonesia akan diserahkan kepada PPKI yang telah dibentuk. Syahrir berpendapat menurutnya kemerdekaan jangan dilakukan melalui PPKI karena sekutu akan mengecap kemerdekaan sebagai buatan Jepang. Sebaiknya Insinyur Soekarno yang menyatakan kemerdekaan di corong radio sebagai pemimpin rakyat. Perdebatan antara Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menjadi polemik antara golongan muda dan golongan tua. Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, di mana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Ada 2 pertimbangan Soekarno mengenai pendapatnya, yaitu yang pertama, militer Jepang masih ada di Indonesia. Proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. Yang kedua yaitu Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI. Materi selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena kegagalan golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan untuk menjauhkan mereka dari Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Kesepakatan dari perundingan golongan muda disampaikan oleh Darwis dan Wikana di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Mereka sepakat untuk menyingkirkan Soekarno dan Hatta keluar kota. Kemudian mereka membawa Soekarno dan Hatta menuju rumah warga keturunan Tionghoa yang bernama Didao Shixion. Penculikan Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno menuju Rengas Dengklok ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda menginginkan agar segera diadakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Sedangkan golongan tua menginginkan adanya perundingan terlebih dahulu dengan PPKI. Kemudian di Jakarta terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda diwakili oleh Wikana. Mereka sepakat untuk mengadakan proklamasi di Jakarta.
Kemudian golongan muda mengutus Yusuf Kunto untuk mengantarkan Ahmad Soebardjo menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai penyusunan teks proklamasi. Nah, setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, jalan pikiran Soekarno dan Hatta mulai berubah. Mereka menyetujui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dikumandangkan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, setelah tiba di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maeda ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamato yang merupakan kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Namun, si Yamato ini ia tidak mau menerima rombongan Soekarno-Hatta, lantas memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura yang merupakan Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima kedatangan Soekarno-Hatta. Nishimura memberi kabar yang mengejutkan, bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dikarenakan perjanjian antara Sekutu dan Jepang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajahan Jepang. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, status quo di sini memberikan arti bahwa Jepang harus tetap mempertahankan kondisi sebelumnya, yaitu tetap menjajah Indonesia. Nah, karena tidak puas dengan jawaban Nishimura tersebut, akhirnya rombongan Soekarno dan Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, guna menyiapkan teks proklamasi. Yang turut bersama rombongan tersebut adalah Ahmad Soebardjo, Soekarni, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Kemudian pada tanggal 17 Agustus dini hari, di kediaman Laksamana Maeda tersebut disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana terdapat 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi tersebut. Tokoh tersebut yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Soekarno yang menuliskan teks proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah teks proklamasi tersebut selesai, kemudian Soekarno meminta persetujuan kepada semua yang hadir tersebut. Kemudian Soekarni mengusulkan kalau teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada akhirnya, usulan tersebut diterima dan teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang telah disepakati. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai pembacaan teks proklamasi. Nah, seusai penandatanganan teks proklamasi, para tokoh-tokoh tersebut merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Awalnya disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, Jakarta. Namun khawatir akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang, pada akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ternyata benar, pada tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, seluruh tentara Jepang telah memblokade lapangan Ikada tersebut, dikarenakan mereka mengetahui bahwa pada hari itu akan diselenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tersebut terlihat begitu sibuk. Wali Kota Jakarta saat itu, yaitu Suwiryo, memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan
seluruh peralatan yang diperlukan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudan Kosuhud diperintahkan untuk mencari tiang bendera dengan menggunakan sebatang bambu. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati juga turut disiapkan. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada hari tersebut bertepatan di hari Jumat bulan Ramadan, pembacaan proklamasi siap dimulai. Nah, sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan sebuah pidato pengantar. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi selesai dibacakan, kemudian dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih oleh Sudan Kosuhud, Sudan Latif Hendraningrat, dan Trimurti. Spontan pada saat bendera dikibarkan, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Yang selanjutnya adalah penyebaran berita teks proklamasi. Di kediaman Laksana Maida sejak pagi para pemuda sudah berkumpul sebelum teks proklamasi dikumandangkan. Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebaran teks proklamasi. Kelompok pemuda ini dipimpin oleh Soekarni. Rudin merupakan wartawan kantor Berita Damai yang sejak pagi telah menerima salinan naskah proklamasi. Salinan tersebut kemudian diberikan kepada Kepala Bagian Radio Damai yang bernama Waidan B. Penelewen. Ia kemudian memerintahkan Evus sebagai petugas telekomunikasi untuk menyiarkan berita proklamasi 3 kali berturut-turut. Tetapi baru 2 kali disiarkan, tentara Jepang sudah tidak terima. Akhirnya pihak Jepang meralat berita dan menyatakan sebuah kekeliruan. Kantor Berita Damai kemudian disegel sejak 20 Agustus 1945. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat pemuda Indonesia. Mereka lalu membuat pemancar baru yang disebut DJK-1. Perluasan berita proklamasi bisa dengan dari mulut ke mulut, pamflet, selebaran, poster, spanduk, coretan pada tembok, dan gerbong kereta api. Makna proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal. Yang kedua, membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia didapat dengan usaha negara Indonesia sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Yang ketiga, puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah dari awal bangsa Indonesia guna menegakkan hak asasinya sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain. Yang terakhir, secara hukum kolonial atau penjajah sudah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan hukuman nasional. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila dari kelompok kami terdapat salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.